Shalom jemaat. Sebelum kita mulai ibadah, kita simak dulu beberapa pengumuman. Untuk persembahan minggu ini untuk penginjilan, kegiatan gereja, persembahan kasih dan perpuluhan. Seperti biasa, jemaat bisa menyerahkan persembahan kepada ketua KP, bendahara, atau transfer ke BRI dengan nomor rekening 309801017076 atas nama Eni Sri Mulyani. Minggu ini yang berulang tahun adalah Ibu Sri Rejeki pada tanggal 17 September. Selamat ulang tahun untuk Ibu Sri Rejeki. Demikianlah pengumuman untuk minggu ini. Selamat beribadah. Selamat hari Minggu jemaat Tuhan yang terkasih. Bagaimana kabar Anda sekalian? Saya pastikan kita boleh berada dalam kondisi yang sehat dan siap untuk beribadah kepada Tuhan. Dan jangan lupa setia menggunakan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Baik, marilah kita akan bersama-sama mengingat kembali akan kebaikan Tuhan melalui ibadah kita pada hari ini. Dan sebelumnya kita akan bersama-sama berdoa bersama. Terima kasih Tuhan Yesus atas perkenanan-Mu saat ini. Kami boleh kembali melayani-Mu melalui ibadah pada hari ini. Kami ingin memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami melalui pujian dan penyembahan kami Tuhan. Dan biarlah Engkau sendiri yang akan menguasai hati dan pikiran kami, sehingga semua dapat berjalan dengan baik. Kami serahkan ibadah kami saat ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ya, mari kita mengucap syukur dan memuji Dia karena Tuhan kita sungguh layak untuk kita puji dan tinggikan. Mari kita memuji Tuhan. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Amin. Biarlah kiranya firman Tuhan menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan-jalan kita semua. Firman Tuhan pelita bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Setiap hari menantikan-Mu, beri kekuatan. Mari semuanya, ku kan terbang, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan rela di dalam-Mu Tuhan. Amin. Sungguh firman Tuhan menerangi setiap orang yang percaya, memberikan pelita bagi kaki setiap orang percaya. Firman Tuhan pelita bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Setiap hari menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama
bersamamu dalam kemuliaan firman-Mu. Teguh menopang Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu Tuhan, jalan-Mu di atas jalan-jalanku. rancanganmu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku. Berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Ku kan terbang Tinggi di awan bersama-Mu Tuhan. dalam kemuliaan. Ku kan terbang Tinggi di awan bersama-Mu. dalam kemuliaan. Teguh menopang Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu Teguh menopang bukan aman bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Bukan aman di dalam-Mu Tuhan. bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Baik, jemaat Tuhan, kita berdoa minta pimpinan Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur Engkau setia kepada kami. Engkau baik telah memberkati, memelihara kami hingga saat ini. Ini kesempatan yang sangat indah bagi kami untuk boleh kembali menyembah Tuhan dan menikmati isi hati-Mu. Roh Kudus beracara, berbicara, terangi hati dan pikiran kami dan terangi firman-Mu bagi kami ya Bapa. Dari awal, pertengahan, hingga akhir seluruh pemberitaan firman-Mu, kami bersandar kepada Engkau Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan melihat firman Tuhan. Menjadi landasan kita hari ini adalah dari Injil Lukas. Injil Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-23. Saya akan baca demikian firman Tuhan. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Nah, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, tentu semua kita, ya, semua kita, semua manusia, semua orang di dunia ini tentu selalu ingin diberkati Tuhan dalam segala hal. Benar ya? Kita juga selalu punya keinginan bagaimana nantinya supaya saya dan Bapak Ibu sekalian juga bisa masuk surga. Mana ada orang yang tidak mau masuk surga? Pasti semua ingin masuk surga. Dan tidak ada orang yang tidak ingin sukses. Kita semua ingin sukses. Dan Bapak Ibu sekalian. Tapi mungkin satu hal yang perlu kita pikirkan, kita renungkan adalah bagaimana caranya supaya hal-hal yang kita inginkan itu bisa terwujud dalam hidup kita atau bisa kita alami dalam kehidupan kita ya. Tadi topik kita berbicara tentang bagaimana kita bisa hidup selaras dengan Allah gitu ya. Hanya saja mungkin yang perlu dipertanyakan adalah caranya bagaimana bisa hidup selaras dengan Tuhan. Nah, latar belakang dari Lukas pasal 11 ini, ayat yang ke-23 khususnya,
kita melihat di sana adalah terbelakang Injil Lukas 11 ini adalah berbicara tentang kedatangan dan kehadiran Kristus di dunia ini untuk melaksanakan misinya dalam hal dia membebaskan manusia dari tawanan iblis, di mana iblis yang menawan manusia itu jauh lebih kuat dari manusia, dan perlengkapan iblis itu jauh lebih lengkap dibandingkan dengan kekuatan dan kelengkapan manusia yang menghadapinya. Nah, kalau kita melihat kondisi itu kan berarti tidak sebanding. Nah, karena itu dibutuhkan ada seseorang yang lebih kuat dari iblis itu untuk dapat mengalahkan dia dan membebaskan dia. Nah, dalam konteks ini berarti Bapak-Ibu sekalian, sesungguhnya Yesus sedang memaparkan, sedang memperlihatkan bahwa kehadiran Yesus di dunia ini itu sedang hadir di dunia ini dalam sebuah peperangan. Hal yang kedua, jadi ada dua program atau agendanya. Yang pertama dia datang untuk membebaskan, yang kedua adalah dia datang untuk mengajak manusia yang sudah dibebaskan dari tawanan iblis itu untuk bergabung dengan dia dalam proyek misinya, membebaskan manusia dengan cara mengajar orang-orang yang sudah dibebaskan itu tentang bagaimana berdoa yang benar. Itu kita melihat di ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Kemudian bagaimana berperang secara rohani dalam melawan, membebaskan manusia dari belenggu dosa. Kita bisa melihat di ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-23. Dan juga kita bisa melihat di sana di ayat yang ke-27 dan 28. Bagaimana kunci atau rahasianya orang yang sudah dibebaskan itu bisa hidup di dalam damai sejahtera, atau yang disebut dengan hidup di dalam kebahagiaan yang sesungguhnya. Kemudian ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-33 kita juga bisa melihat di sana Yesus mengajarkan para orang-orang yang sudah diselamatkan itu bagaimana menghadapi orang-orang yang keras hati, yang tidak mau bertobat, yang hanya mau minta tanda tapi tidak mau bertobat gitu ya. Itu di ayat yang ke-29 sampai dengan ayat yang ke-33. Demikian juga kita melihat di ayat yang ke-34 sampai 36, kita perhatikan di sana hidup orang yang benar-benar sudah diselamatkan. Dia memiliki yang namanya terang hidup yang tidak bisa tersembunyi. Ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-54 itu merupakan kecaman Yesus terhadap orang-orang yang hidupnya munafik. Kelihatannya bicara tentang Tuhan, bicara tentang rohani, bicara tentang pelayanan, itu hebat. Tapi begitu kita berbicara tentang apakah dia memihak kepada Tuhan atau tidak, nah, baru akan terlihat. Baik jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, oleh karena itu mari kita lanjut kepada pengertian dan makna dari Injil Lukas pasal 11 ayat 23. Ya, ada dua frasa penting yang Bapak Ibu Saudara kita semua perlu belajar dari ayat 23 ini ya. Ada dua frasa penting. Frasa yang pertama, sudah perhatikan di situ ayat 23 itu kita baca. Siapa tidak bersama aku, jadi siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Jadi frasa yang pertama kita melihat di sini adalah siapa yang tidak bersama Tuhan. Ya, itu disebut dengan orang yang melawan Tuhan. Orang yang tidak berpihak kepada Tuhan, berseberangan dengan Tuhan. Orang yang tidak sehati dan sepikir dengan Tuhan untuk itu. Orang yang tidak sependapat dengan Tuhan untuk misinya. Orang yang tidak setuju dengan Tuhan, bahkan yang tidak setujuan dengan Tuhan. Berarti orang itu kalau tidak setujuan, berarti tidak searah dengan Tuhan. Juga selain tidak searah, tidak sepandangan, tidak satu visi dengan Tuhan. Arah Tuhan kemana, isi hati Tuhan seperti apa, beban hati Tuhan seperti apa, kasih Tuhan seperti apa, dia tidak bisa mengerti itu. Karena dia tidak satu kapal, tidak satu jalan dengan Tuhan. Sebab dia belum bergabung dengan Tuhan dalam mega proyek Tuhan, karena dia belum benar-benar diselamatkan untuk masuk ke dalam bahtera Injil. Dan
jelas itu orang bukan anak sejati Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, perhatikan itu baik-baik. Jadi bukan anak sejatiku katanya, bukan pengikutku yang sesungguhnya, ya. Dan lebih dari itu, dia bukan muridku. Karena kalau dia pengikutku, pasti dia mendukung aku. Kalau dia muridku, pasti dia mendukung aku. Kalau dia benar anakku, pasti dia membela aku. Lalu frasa yang kedua kita lihat di sana, bagian yang B itu. Frasa yang mana? Siapa yang tidak mengumpulkan, artinya yang tidak punya kepedulian untuk ikut serta bersama dengan Tuhan, itu sebenarnya berarti orang tersebut disebut di sana adalah orang yang mencerai-beraikan. Jadi kata yang digunakan itu mencerai-beraikan. Saya coba melihat beberapa kata yang sederhana yang kita bisa paham di situ. Artinya tahu Bapak Ibu Saudara kata cerai-berai? Menghancurkan. Selain menghancurkan, menghamburkan, mengacaukan, ya. Jadi tidak hanya itu menghancurkan, tapi mengacaukan. Ya. Selain bahwa kita menghancurkan, menghasut di sini sana dengan pikiran yang negatif, ya. Juga orang yang tidak mengumpulkan bersama Tuhan, artinya orang yang tidak mau terlibat dengan Tuhan di dalam proyek misi penyelamatan manusia itu. Ya. Melalui doa kita, tenaga kita, pikiran kita, harta kita, bahkan diri kita. Jadi itu sebenarnya yang dimaksudkan oleh ayat ini. Jadi ia tidak pernah mendorong orang, memotivasi orang, bagaimana bisa ikut bersama Tuhan, bekerja sama dengan Tuhan, mengumpulkan berkas-berkas tuayan itu sebanyak mungkin. Karena itu jemaat Tuhan, dalam beberapa tafsiran dan bahasa asli yang saya lihat di sana, dalam konteks ini Bapak Saudara sekalian, sesungguhnya tidak ada istilah netral atau kompromi. Jadi kalau ada orang Kristen yang netral, itu dalam dua kata ini, karena hanya ada dua pilihan kan, mau berpihak kepada Tuhan atau pihak kepada iblis. Kalau seseorang tidak berpihak kepada Kristus, itu otomatis dia berpihak kepada iblis. Tidak ada kata netral. Memang ikut Tuhan itu, sekali lagi saya katakan, harus ada harga yang dibayar. Tuhan sudah membayar harga untuk saya dan Bapak Ibu sekalian. Nyawa taruhannya. Nyawanya taruhannya. Saya belum memberikan nyawa saya untuk Tuhan. Tapi ada harga. Harganya apa? Ya, harus ada kerelaan saya untuk mendukung Tuhan, di pihak Tuhan. Walaupun berat, walaupun sulit. Memang melayani Tuhan itu, harga yang harus dibayar itu kan adalah penolakan. Kadang kita dicaci maki, tidak diakui, tidak diterima, bahkan disingkirkan. Ya tidak apa-apa. Nah karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, maka kita perlu melihat di sini ya, dasar atau landasan dan cara sederhana atau cara praktis bagaimana kita bisa hidup selaras dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, nah itu tujuannya. Nah karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita ingin diberkati Tuhan, ingin seperti apa yang kita bicara pada pendahuluan tadi, kita memang perlu sekali mengoreksi hidup kita. Apakah hidup saya hari ini benar-benar selaras nggak dengan Tuhan? Gitu ya. Selaras nggak dengan tujuan Tuhan? Selaras nggak dengan visi Tuhan? Selaras nggak dengan prioritas Tuhan? Selaras nggak dengan maksud Tuhan? Ya. Nah karena itu jemaat Tuhan, mari kita melihat dasar atau landasan dan cara praktis bagaimana kita bisa hidup selaras dengan Tuhan. Ya, landasannya atau dasarnya ada di Kejadian 1, kita sudah bahas ini beberapa kali. Kejadian 1 ayat 26 sampai 27, Tuhan menciptakan manusia itu serupa segambar dengan Allah. Tujuan Allah di sana supaya manusia itu memiliki hati atau pikiran, perasaan, dan roh yang sama dengan Tuhan. Tuhan tidak berhenti sampai di situ, tapi dia terus berusaha bagaimana supaya manusia itu bisa dipulihkan jati dirinya di hadapan Tuhan.
Sehingga di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17, Yehezkiel 36 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-7, kita melihat di sana bahwa Tuhan kembali memperbaharui ciptaan diri manusia itu di dalam diri anaknya Yesus Kristus. Siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya baru sudah datang. Artinya yang dibaharui apa sih? Yehezkiel menjelaskan kepada kita di situ, Yehezkiel pasal 36 ayat yang ke-26, yaitu manusia yang diciptakan baru dalam Kristus itu, dia memiliki hati yang baru, ya, pikiran yang baru, roh yang baru, yaitu hati dan roh yang selaras dengan Tuhan melalui ketaatannya kepada Tuhan. Itu sebabnya orang yang sungguh hidupnya selaras dengan Tuhan, dia pasti akan menunjukkan ketaatannya kepada Tuhan. Sebenarnya ukuran kita melihat di sini, ukuran kita selaras atau tidak dengan Tuhan akan diukur sejauh mana kita taat kepada Tuhan. Tadi kan sama ya kan? Tidak ada kata netral dalam dua pilihan. Kalau kita tidak berpihak kepada Tuhan, artinya kita tidak taat pada Tuhan. Nah, kalau kita berpihak kepada iblis, berarti kita taatnya kepada iblis, gitu kan? Jadi ukuran selaras itu sebenarnya hanya kepada ketaatan kita kepada Tuhan. Jadi karena itu jemaat Tuhan, maka Tuhan menciptakan ulang kita di dalam pribadi Yesus itu untuk kita memiliki kembali roh Allah, hati Allah yang dibaharui dalam hati dan hidup saya, supaya saya dan Bapak Ibu Saudara menjadi tempat kediaman Allah. Sehingga tubuh kita, hidup kita menurut 1 Korintus pasal 3 ayat 16, pasal 6 ayat yang ke-19 adalah rumah Allah, tempat kediaman Roh Kudus yang mendiami hidup kita. Karena kita sudah selaras dengan Tuhan, Allah berhak hadir dalam hidup kita, dia leluasa hadir dalam hidup kita. Tapi kalau kita belum lahir baru, diciptakan baru, selamanya roh Allah itu tidak akan hadir dan diam dalam hidup kita. Selamanya pula kita tidak hidup selaras dengan Tuhan. Oleh karena itu, cara praktis bagaimana kita hidup selaras dengan Tuhan, itu kita bisa lihat di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-14 dan 15. Ya, kita buka. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ingin kita mendalami ini secara dalam, karena selama ini banyak orang Kristen, termasuk saya juga sebelumnya, saya berpikir hidup di dalam Tuhan itu ya saya hidup melibatkan Tuhan, Tuhan memberkati saya, terus dan seterusnya. Tapi kita akan lihat di sini ya, Bapak Ibu sekalian. Kemudian di Yohanes pasal 14 ayat ke-6, kita hafal ayat itu kan? Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak akan ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kemudian di Galatia pasal 2 ayat yang ke-20 dikatakan di sana, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging ini adalah hidup oleh iman di dalam Anak Allah, yaitu Yesus Kristus, yang telah mengasihi aku dan telah menyerahkan nyawanya untuk aku. Jadi ringkasnya Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat di sana bahwa bagaimana cara hidup praktis selaras dengan Allah. Yaitu yang pertama, kita harus melihat di sana bahwa Tuhan atau Kristus sudah mengasihi saya dan Bapak Ibu sekalian, dan tidak hanya berhenti sampai di sana, tapi Dia sekaligus mengubah kasih saya dan Bapak Ibu Saudara supaya kita memiliki kasih Bapa, kasih Allah, hati Bapa untuk mengasihi Bapa dan mengasihi sesama, mengasihi jiwa-jiwa sama seperti Bapa mengasihi jiwa-jiwa. Itu sebabnya dalam perintah agung dan amanat agung itu, walaupun itu berbeda, sebenarnya dua itu tidak bisa dipisahkan, karena akan sangat sulit sekali seseorang untuk melaksanakan amanat agung Yesus Kristus itu jika dia tidak memiliki kasih Allah, peduli kepada jiwa-jiwa, ya. Nah, karena itu jemaat Tuhan, karena itu kita perhatikan di sana. Jadi prinsip
bagaimana hidup praktis secara selaras dengan Allah itu adalah kita harus menyadari dan kita harus sungguh-sungguh bersyukur. Saya ini hidup karena kasih Tuhan. Tuhan lebih dahulu mengasihi saya. Saya sesungguhnya tidak punya kasih sebelumnya, tapi Tuhan menanam kasih itu dalam hidup saya, supaya saya mulai peduli kepada orang lain. Kasih Allah dalam hati saya itu, hati Bapak Ibu Saudara yang lahir baru itu, pasti Tuhan akan menggerakkannya untuk bagaimana peduli kepada orang lain. Ya. Karena itu memang tidak bisa digeneralisasikan, tapi saya melihat bahwa setiap orang yang sungguh-sungguh berjumpa dengan Tuhan atau bertobat atau lahir baru, sudah perhatikan saja orang yang bertobat itu, orang dari non misalnya, wah pasti apa yang dia lakukan? Dia mau pergi beritakan Injil, dia mau peduli kepada saudara sekalian. Jadi itu penting prinsipnya untuk bisa hidup praktis selaras dengan Allah. Yang kedua adalah kita harus sadar betul, saya ini sudah dibayar oleh Tuhan. Hidup yang kita miliki, hidup masa depan yang kita miliki, hidup hari ini, hidup masa depan yang kita miliki, itu sudah dibayar oleh Tuhan. Dengan cara apa? Membayar saya, seperti yang kita belajar minggu kemarin ya. Kita sudah dibayar dengan darah Kristus yang disembelih. Kata yang digunakan oleh Alkitab kan disembelih. Artinya waduh, mengerikan sekali. Korban Kristus. Menunjukkan betapa Tuhan bayar harga yang luar biasa. Jadi karena itu jemaat Tuhan, kalau kita sudah merasa ada yang membeli kita dengan begitu mahal, pasti Bapak Ibu Saudara merasa berhutang. Itulah yang Paulus katakan, aku berhutang kepada Tuhan, aku berhutang kepada jiwa-jiwa. Kalau hari ini saya bisa diselamatkan, masa saya tidak bisa? Ya, saya sedang buat sebuah kalimat yang memotivasi saya. Kalau saya sudah tahu sebuah kebenaran, jalan keselamatan yang benar dari Tuhan untuk menyelamatkan manusia, lalu saya diamin, yang salah adalah siapa? Saya. Itu saya sedang buat kalimat untuk memotivasi saya. Yang kedua di bawahnya, kalau saya tahu sesuatu yang baik, lalu saya tidak pernah menceritakan yang baik itu kepada orang lain, maka yang salah adalah saya. Saya sedang buat kalimat itu untuk memotivasi saya. Mungkin nanti Bapak Ibu Saudara bisa lihat itu. Ya. Mudah-mudahan bisa saya tayangkan di Facebook ya, atau di mana. Artinya apa saudara kalian? Saya punya hati. Kalau saya tahu Tuhan itu satu-satunya jalan keselamatan, lalu saya diemin, yang salah bukan siapa-siapa, saya yang salah. Egois. Ya. Jadi karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, maka mari kita melihat di sini. Kalau Tuhan sudah membeli kita, menyelamatkan kita dengan korbannya di kayu salib, maka kita harus hidup menurut ayat ini. Kita harus hidup untuk siapa? Hidup untuk Kristus. Bukan hidup untuk diri kita. Nah, pertanyaannya adalah ini. Banyak kali kita terjebak di sini. Wah, saya sudah hidup untuk Kristus kok. Bagaimana? Saya setia beribadah, saya setia melayani Tuhan, saya baca Alkitab, saya berdoa, setia berdoa. Benar, tidak salah. Kayak itu kemarin di ibadah pemuda, kami bahas tentang itu. Sudah setia ya? Benar ya, setia sebenarnya. Tapi pertanyaannya adalah, seringkali kita tidak sadar. Yang kita maksudkan hidup bersama Tuhan itu adalah sebenarnya ternyata bahwa kita itu tidak berpihak kepada Tuhan. Kita memang minta kepada Tuhan, kita memang setia, tapi kita tidak bersama Tuhan di dalam perahunya. Kita di luar perahunya. Kita bersama dengan Dia sih berjalan begini, tapi kita tidak bersama dengan Dia menyatu. Kita di luar dari Dia. Nah, pada saat kita di luar dari Dia, kita meminta sesuatu kepada Tuhan untuk bisa memberkati kita, menolong kita dan sebagainya. Kalau kita di luar dari Dia, kan ini tidak nyambung Dia. Nah, karena itu saya tekankan ke anak muda hari Sabtu kemarin bahwa yang salah di sini itu bukan Tuhan, yang salah kita. Perhatikan kalimat ini baik-baik. Tuhan berkatakan hidup bagi Tuhan di sini bukan berarti saya minta Tuhan karena melibatkan Tuhan setiap pagi bangun berdoa dan melibatkan, bukan itu. Kitalah yang meletakkan hidup kita pada Tuhan sumber hidup itu. Bukan Tuhan yang kita minta untuk ikut maunya kita. Tapi yang sering terjadi hari ini kan adalah memang seolah-olah itu Kristiani banget dia ya.
Saya bangun pagi, Tuhan ikut saya Tuhan, saya mau ini Tuhan, saya berkati saya ini Tuhan, saya mau seperti ini Tuhan. Kita tidak pernah, bagaimana Tuhan, saya letakkan hidup saya kepadamu, supaya saya bisa hidup selaras dengan maunya Tuhan. Itu akan berbeda. Ya, akan berbeda. Jadi karena itu jemaat Tuhan, akhirnya banyak orang kecewa. Saya sudah berdoa berkali-kali, Tuhan kok tidak mengubah ini masalah saya, persoalan saya, ya dan seterusnya, penyakit saya. Lah kita hanya minta Tuhan kok selalu ikut maunya kita. Bukan kita yang menyerahkan hidup kita supaya ikut maunya Tuhan. Nah itu kan beda. Hidup untuk Kristus itu artinya hidup yang diserahkan kepada Kristus supaya hidup kita selaras dengan Tuhan. Ya, jelas itu ya. Jadi bukan maunya Tuhan, maunya saya Tuhan ikut, mintanya saya Tuhan ikut. Bukan. Jadi bahasa kalian ikut jalannya Yesus, bukan Tuhan yang kita minta ikut jalan kita. Ya. Kemudian ikut kebenarannya Kristus, bukan kebenaran saya. Ini yang benar menurut saya ini Tuhan. Kita tidak punya kebenaran. Yang punya kebenaran itu Tuhan. Karena itu Bapak sekalian, ini mungkin Bapak Ibu Saudara akan merasa sekali ini kenapa sih pengajar? Ya memang itu kebenaran. Seringkali kita terjebakkan karena kita berpikir ini saya dapat ini dan sebagainya. Tapi kita lupa yang punya kebenaran, sumber kebenaran itu hanya Tuhan. Kalau saudara tidak mengaku itu, coret itu, buang ayat itu. Yohanes pasal 14 ayat 6 itu, coret, buang itu. Tidak usah aku itu. Karena jelas-jelas dikatakan, Yesus berkata, akulah jalan. Akulah kebenaran. Dia bukan pengajar kebenaran. Dia kebenaran. Dia sumber kebenaran. Jadi jangan berkata bahwa saya punya kebenaran sendiri menurut saya. Kita harus dengan rendah hati mentaati Tuhan, ikutlah maunya Tuhan. Walaupun itu memang sakit Bapak sekalian. Karena mengubah mindset kita, mengubah paradigma kita, itu tidak mudah. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, hidup kita ini kan, sudah tahu ya, hidup kita ini kan sudah dibentuk sejak 0 tahun sampai 7 tahun di keluarga kita. Nilai-nilai keluarga kita itu sangat besar mempengaruhi hidup saya dan Bapak Ibu Saudara sampai umur 7 tahun. Ditambah lagi 8 tahun sampai 12 tahun. Masih di keluarga dan mulai di lingkungan sekolah. Dari 12 tahun sampai ke 20 tahun atau 18 tahun. Dengan teman di sekolah. Jadi itu nilai-nilai itu mempengaruhi sehingga akhirnya paradigma kita, mindset kita itu sudah sekian persen. Nah begitu masuk dengan kebenaran Tuhan, ya tidak mudah mengubah itu. Saya sendiri Bapak sekalian, 15 tahun ini saya terus belajar. Sampai kemarin saja di training kami yang hari Jumat kemarin, saya bilang, saya apa yang menjadi kekuatan Pak Sas di sini? Kekuatan saya masih mau belajar. Saya belum mempunyai kekuatan apapun. Karena saya masih mau belajar dari firman Tuhan. Jujur Bapak sekalian, saya belajar tentang pelayanan rumah. Kenapa saya bawa Retno? Dan kemarin juga saya ikut pelayanan Kairos itu atau kursus Kairos itu. Jujur Bapak sekalian, saya bukan mengagung-agungkan, bukan. Tapi beda banget. Karena itu saya harap Bapak sekalian, kalau Bapak Ibu Saudara ingin hidup selaras dengan Tuhan, carilah metode pelayanan atau kursus-kursus yang betul-betul Alkitabiah, yang membawa kita benar-benar berjumpa dengan Tuhan. Hatinya, bukan ininya, seperti yang minggu lalu saya katakan. Karena nanti kalau Bapak Ibu cuma mau isi otak ini itu di kuliah itu, di kampus itu, isi SKS. Karena itu kalau ini mau dimasukkan di kampus, selalu dari pengurusnya itu bilang begini, walaupun nanti masuk kampus, tapi metodenya tetap metode kursus. Ada praktek, ada yang namanya titik tumbuh atau disebut dengan KTT, ya, titik tumbuh, di mana kita berjumpa dengan Tuhan. Bagaimana apa yang kita dapat dari sini. Bukan yang kita dapat itu, waduh, ternyata ikut kursus ini berat banget ya, susah banget ya, kapok deh ikutnya. Waduh, kalau seperti itu pertanyaan besar. Atau saya ikut pemuridannya Pasas, aduh berat banget ikut pemuridannya Pasas, banyak sekali tugasnya. Bersyukur hari ini ada pandemi ya, COVID, akhirnya kelas pemuridan tidak jalan. Amin ya. Amin ya.
Tapi murid Kristus sejati tidak berhenti sebagai murid. Kelas bisa berhenti, ibadah gereja bisa berhenti, tapi murid Kristus sejati tidak akan berhenti oleh hambatan apapun. Karena itu saya tidak tawarkan lagi ini Bapak sekalian, walaupun sudah sempat beberapa kali saya tawarkan, siapa yang mau, karena saya akan melihat siapa yang sungguh-sungguh punya hati murid. Karena itu harus bayar harga memang. Berisiko? Ya, saya lebih berisiko. Kenapa? Usia saya tua. Bapak sekalian, tapi bukan berarti bahwa pemuridan itu harus di kelas. Pemuridan Kristus itu adalah muridnya Yesus yang terus berjalan, ya. Jadi karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih, banyak orang yang mungkin merasa berat memang. Bahkan kemarin saya dapat sebuah wejangan, Pak Sas, kalau kita berorientasi kepada misi terus-menerus, tidak ada orang mau masuk gereja ini. Ya, saya bilang, ya bukan saya mau bawa orang ke gereja, saya sedang melaksanakan misi Tuhan. Ya, jadi Bapak sekalian, mau dia masuk di gereja ini, mau di gereja lain, firman Tuhannya tetap sama, visi misi Tuhan tetap sama. Yang merubahnya itu kan diri kita sendiri. Kita mau akui atau tidak akui, kita kurangi, yaitu porsi masing-masing orang. Tapi semua kita satu saat kelak akan mempertanggungjawabkannya. Karena itu kalau Bapak Saudara ingat apa yang saya katakan 2 minggu yang lalu, saya ingin jemaat kita ini jemaat yang hidupnya selaras dengan Tuhan, sesuai dengan maksud Tuhan. Ya, syukur-syukur Bapak sekalian, kita menjadi jemaat yang sudah bisa peduli mengirim utusan misi ke luar negeri. Ya, kita sudah membuka dua pos PI. Tidak cukup sampai, jangan puas sampai di situ. Kita harus punya hati Bapak. Oh, masih ada di sana, jangkau. Kalau Tuhan memberkati kita, itu berarti Tuhan mau pakai kita untuk jadi berkat bagi orang lain. Ya, jadi karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita perlu melihat di sini. Jadi kebenaran Kristus itu harus kita jadikan sebagai landasan kita, bukan kebenaran kita. Jalan Kristus itu kita ikuti, bukan jalan kita yang kita minta Tuhan ikutinya, bukan. Ya, Tuhan itu jalannya sudah jelas, ya kan? Jalannya lurus, jalan kita bengkok-bengkok belum tentu sampai. Jadi kita ikutlah jalannya Tuhan. Bagaimana caranya? Paulus punya pengalaman di sana. Dia berkata bahwa dalam hidupku di Galatia ini, kita perhatikan di Galatia, caranya praktis bagaimana hidup di dalam Kristus, dikatakan di sana. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku yang hidup. Nah, perhatikan baik-baik. Lalu siapa yang hidup? Ternyata Kristus yang adalah jalan kebenaran dan hidup itu yang menghidupkan hidupnya Paulus. Dia yang menghidupkan hidupnya Paulus. Bukan hidupnya Paulus yang Paulus minta supaya Yesus ikut. Hidupnya Yesus, jalannya Yesus, kebenarannya Yesus, itu yang dihidupi oleh Paulus. Dan dikatakan di sana, dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini dengan daging ini adalah hidup oleh hanya percaya. Kata percaya itu Bapak kalian, sering kali kita berpikir saya percaya Tuhan itu Maha Kuasa, benar bla 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 bla. Tapi kata percaya ini Bapak sekalian, itu saya tekankan ke anak muda kemarin, bahwa kesalahan besar kita hari ini ialah bahwa kita masih merasa bahwa saya lah yang paling benar, Tuhan ikut saya percaya pada Engkau Tuhan, saya percaya mujizat-Mu Tuhan luar biasa, saya sedang ada masalah di sini. Tapi kita enggan keluar, kita enggan pindah dari kenyamanan kita kepada kepercayaan atas diri kita untuk pindah kepada pribadi Kristus. Karena itu kan salah satu metode di dalam pelayanan itu adalah percaya kepada Kristus. Itu artinya kita tinggalkan pengandalan akan diri kita, akan harta kita, akan apapun, lalu kita pindah. Ini duduk saya pertama di sini, yang kenyamanan saya di sini, saya minta Tuhan berkati,
Tapi salah. Tatkala saya sudah tahu bahwa saya salah di situ, saya harus pindah duduk kepada kursinya Kristus. Nah, saudara-saudara yang belajar EE atau amaki itu, kemarin anak-anak muda yang tanya, aku bingung grupnya Pak Sas ini apa itu maki-maki-maki gitu ya. Apa itu maki-maki-maki gitu ya? Dia bingung katanya, maki-maki. Ya, saya bilang enggak apa-apa. Nanti kita akan belajar. Amaki itu kan Allah, manusia, Kristus, Injil, ya. Itu iman. Ya. Jadi bahasa kalian itu amaki. Karena itu grup kita kan grup 5 jari kasih dan 5 jari amaki, ya. Jadi 10 jari ya. Jadi bahasa kalian di sana. Nah, kalau mau tahu lebih lanjut, kita belajar apa sih kasih, 5 jari kasih, apa sih amaki itu. Sekali lagi, kerelaan bayar harga untuk dengan rendah hati mau belajar. Jadi bagaimana hidup yang selaras dengan Tuhan? Hidup di dalam jalannya Tuhan, hidup pada jalannya Tuhan, maksud saya hidup dalam kebenarannya Tuhan, hidup dalam hidupnya Tuhan, dan hidup dalam tujuan Tuhan, mega proyek Tuhan, yaitu misi menyelamatkan jiwa-jiwa. Itulah hidup yang selaras dengan Tuhan. Karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mari kita merenung sejenak dengan jujur, dengan tulus. Kita coba renung baik-baik dengan rendah hati. Bukalah hati kita kepada Tuhan. Tuhan, selama ini saya berpihak kepada Engkau atau berpihak kepada iblis ya? Koreksilah diri kita. Saya mengumpulkan bersama Engkau atau menghancurkan apa yang Engkau kumpulkan? Koreksi hati kita baik-baik. Jika kita ingin diberkati Tuhan, hidup selaras dengan Tuhan. Bagaimana hidup selaras dengan Tuhan? Hiduplah berpihak kepada Tuhan, memihak Tuhan, ikut bersama dengan Dia dalam proyeknya, ikut bersama dengan Dia dalam mengumpulkan jiwa-jiwa bagi kerajaannya, ya, bagi kerajaan Tuhan. Renungkan baik-baik ayat ini. Saudara bisa belajar baca sendiri kok ayat ini. Lalu renungkan, Tuhan, apa sih yang Tuhan mau katakan kepada saya lewat ayat ini? Lukas 11 ayat 23 itu. Apa yang kau bicarakan bagi saya dari ini? Ya, gunakan metode yang kita sudah lakukan di sini ya. Lalu apa yang Tuhan perintahkan bagi saya? Apa janji Tuhan di sini? Apa peringatan Tuhan? Renungkan itu baik-baik supaya saya dan Bapak Ibu sekalian tidak hidup menjadi musuh Tuhan, melawan Tuhan, menghancurkan pekerjaan Tuhan, memporak-porandakan apa yang Tuhan kumpulkan, mencerai-beraikan. Tapi kita memang hidup selaras dengan Tuhan. Kalau ingin diberkati, hidup saudara hari ini, keluarga saudara, anak cucu saudara, renungkan firman Tuhan ini baik-baik. Jangan sampai kita menjadi lawan Tuhan, musuh Tuhan. Tuhan Yesus berkati, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang telah mengingatkan kami hari ini ya Bapak. Kami sungguh bersyukur. Keras memang firman-Mu untuk kami hari ini. Karena dengan tegas sekali Engkau berkata, jika kami tidak berpihak atau tidak bersama dengan Engkau, sesungguhnya kami adalah musuh, melawan. Dan ketika kami tidak mengumpulkan bersama dengan Engkau dalam mega proyek misimu, sebenarnya kami sedang menghancurkan, sedang mencerai-beraikan, mengacaukan pekerjaan. Tapi seringkali kami tidak pernah menyadari ini sesuatu yang salah dan dosa. Kami selalu minta Tuhan berkati kami, berkati keluarga kami, masa depan kami, tapi kami lupa hidup kami tidak selaras dengan Engkau Tuhan. Kami selalu berlawanan dengan Engkau, bertentangan dengan Engkau. Pikiran-Mu tidak sesuai dengan pikiran kami. Kami mau supaya Engkau selalu ikut maunya kami. Tolong kami untuk memahami kebenaran ini dan berkati kami di dalamnya Bapa. Dan berkati seluruh jemaat bertempat ini Tuhan.
dalam semua kondisinya yang sakit, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Kami terus mohon Tuhan memulihkan anak-Mu Daud, dan kuasa-Mu tidak pernah berubah. Hati, jiwa, rohnya Engkau pulihkan, fisiknya Engkau pulihkan. Dan mungkin ada anak-anak Tuhan yang lain, Pak Mujiman yang sakit, Bu Sensus, dan Pak Mudi, Tuhan sempurnakan kesehatan. Dan ada juga seorang ibu yang lemah jantung, Tuhan juga jamah pulihkan. Demikian juga untuk anak-anak-Mu yang sedang mencari teman hidup, tuntun mereka untuk dapat teman hidup yang sesuai dengan kehendak-Mu, yang sedang dalam proses pendekatan, bahkan bimbingan pranikah hari ini. Tuhan tolong mereka supaya mereka sungguh takut akan Tuhan, sehingga mereka menjaga kekudusan hidup mereka, sehingga mereka layak menerima pemberkatan nikah kudus di hadapan Tuhan. Kami juga mohon Tuhan berkati juga untuk rencana pertunangan anak-Mu Sylvie tanggal 26 September ini. Tuhan juga berkati Bu Titin, Fran, Sylvie, dan juga semua tamu-tamu undangan yang akan hadir. Tuhan juga berkati pihak keluarga masing-masing, lindungi supaya acara ini berjalan untuk kemuliaan nama Tuhan semata ya Bapa. Berkati juga gereja ini, jemaat di tempat ini, supaya sungguh-sungguh kami tidak mudah merubah sebuah mindset seperti membalikkan sebuah telapak tangan. Tapi butuh waktu untuk kami pelan-pelan menyerahkan hidup kami, supaya setiap pribadi jemaat di tempat ini dan gereja di tempat ini akhirnya semakin hari semakin selaras dengan maksud-Mu Tuhan, atau dengan Engkau Bapa. Demikian juga anak-anak Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan, Tuhan berkati sehingga liturgos, pemain musik yang mengambil pelayanan di gereja maupun juga yang di rumah. Demikian juga multimedia, Tuhan berkati sarana-sarana yang kami gunakan, supaya Tuhan berkati melaluinya ada begitu banyak jiwa-jiwa yang dikuatkan dan diberkati ya Bapak. Demikian juga kami berkati juga untuk gereja-gereja Kemah Injil yang ada di seluruh tanah air kami. Tuhan berkati ya Bapak. Berkati juga hamba-hamba Tuhan dalam pelayanan. Beberapa hamba Tuhan yang hari ini terpapar dengan COVID ini, Tuhan akan tolong sempurna, sembuhkan mereka ya Bapak. Baik hamba-Mu Pak Margo di Denpasar, dan juga Pak Robert di Samarinda, dan mungkin ada anak Tuhan lain, mohon, atau hamba Tuhan lain, Tuhan akan jamah Engkau pulihkan, dan kuasa-Mu tidak pernah berubah ya Bapak. Berkati juga pelayanan kami di Sumatera, Tuhan campur tangan, juga di luar negeri. Demikian juga lembaga-lembaga misi yang lain yang sedang sungguh peduli kepada jiwa-jiwa yang sedang menuju ke neraka. Oh Tuhan, pakai anak-anak Tuhan yang sedang berada di garis depan sana, di Vietnam, di Kamboja, dan di seluruh Asia maupun di mana saja Tuhan. Engkau pakai mereka dengan kuasa-Mu tidak pernah berubah, untuk dapat membawa kebenaran Injil-Mu Tuhan, supaya makin banyak jiwa-jiwa yang dipersembahkan kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Berkati negara kami, bangsa kami hari ini dalam berbagai kondisi tantangan yang kami sedang alami. COVID ini kembali mengganggu aktivitas masyarakat kami Indonesia. Oh Tuhan, tolong supaya kami sebagai masyarakat mulai disiplin dalam menjaga diri kami, menjaga lingkungan, dan juga menghargai sesama kami dengan tetap setia disiplin, pakai masker, cuci tangan, menjaga jarak, dan supaya tidak tersebar virus ini kemana-mana. Terpujilah Engkau kekal Tuhan kami Yesus Kristus, sumber hidup kami, yang olehnya kami boleh hidup, untuk kami boleh menjadi berkat bagi dunia ini. Sehingga apa yang kami lakukan dalam ibadah kami, baik pujian, doa, respon kami akan Engkau oleh firman-Mu, pengakuan kami bahwa Engkaulah pemilik hidup dan harta yang kami miliki, sehingga kami boleh memberi dengan penuh kasih, baik milik-Mu yang kami kembalikan, yaitu persepuluhan, maupun benih Injil-Mu yang kami sudah mulai atur untuk Injil atau untuk misi-Mu, maupun juga persembahan-persembahan lainnya, termasuk ibadah syukur kami, persembahan korban-korban lainnya, persembahan kasih, kiranya semua untuk kemuliaan nama Tuhan semata, termasuk juga pelayanan kami di beberapa pelayanan di Boyolali, juga di Kedung Tunggul, supaya sungguh-sungguh kedua tempat ini dapat menangkap visi Tuhan dan mengembangkan visi Tuhan di sana, sehingga semakin banyak jiwa-jiwa yang bertumbuh, bertambah, dan diselamatkan dan bertumbuh untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami sepanjang pekan ini. Tuhan lindungi, Tuhan berkati, Tuhan jaga, pelihara kami, dan pakai kami semua untuk menjadi berkat bagi dunia ini. Karena itu, saudara kasih dalam Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Allah yang adalah sumber damai sejahtera sejati itu akan memberkati saya dan saudara sekalian secara utuh, jiwa, roh,
dan tubuh kita terpelihara tanpa cacat di hadapan Tuhan sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput kita, anak-anaknya. Haleluya. Amin. 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 Di tengah luasnya samudra, di dalam badai bergelora, Kaulah jangkar hidupku, tak sekalipun ku goyah. Firman terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Ku aman di dalam-Mu, penyertaan-Mu sempurna. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Firman-Mu terangi langkahku, Firman terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Ku aman di dalam-Mu, penyertaan-Mu sempurna. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara, Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu.